Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Ricky Omboy. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diperbanyak rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Oke. Untuk video kali ini saya sambil nyetir teman-teman ya. Tadi habis belanja bulanan biasa. Bapak belanja. Untuk video kali ini saya akan bercerita berbagi pengalaman seputar mendapatkan mobil second. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang membeli mobil second, mungkin bisa ikutin tip dan trik saya ini. Pengalaman saya saja waktu mendapatkan mobil second ya. Beberapa waktu yang lalu istri saya itu pengen mobil Kijang Innova, itu Innova lama teman-teman ya, Innova generasi pertama ya. Itu Innova generasi pertama itu kalau nggak salah 2004 akhir. Kemarin saya dapat mobil Innova itu yang tahun 2005, itu punya perorangan ya, punya orang lah, bukan di dealer ya. Jadi kita dapat dari orangnya langsung. Waktu itu orangnya lagi butuh uang karena dia itu lagi usaha spring bed teman-teman di daerah Bogor, belakang IPB sih tepatnya, di daerah Bogor. Karena terlilit hutang atau butuh dana yang besar, jadi mau nggak mau mereka menjual asetnya, mobil Kijang Innova. Itu Innova lama yang saya dapatkan tahun 2005 ya, bensin manual ya, 1 TR berarti. Nanti next kita akan review mobilnya ya. Nah, untuk kemarin itu ada beberapa tips untuk mendapatkan mobil yang sesuai dengan keinginan yang pribadi ya. Namanya juga mobil second ya teman-teman ya, pasti itu ada plus dan minusnya, tapi kebanyakan sih minusnya menurut saya. Yang pertama, jika teman-teman beli mobil second ke dealer mobil second, itu saya sarankan membawa mekanik atau tim inspeksi mobil ya. Karena namanya di di penjualan mobil bekas, di tempat mobil dealer mobil second itu biasanya semua sudah dikondisikan seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau beli mobil second ke dealer ya, saran saya bawa yang namanya tim inspeksi mobil ya. Ya, nanti teman-teman bisa cari inspeksi mobil ya. Pokoknya yang penting bawa itu. Jika teman-teman beli mobil ke perorangan ya, yang pertama, pada saat melakukan inspeksi mobil, pastikan mobil itu jangan dinyalakan dulu teman-teman. Jangan dinyalakan dulu ya. Kita buka dulu kap mesinnya, dicek bagian radiatornya, dicek kolong-kolongnya. Karena kalau udah mesin nyala, biasanya itu semua perputaran chain tuh muter semua, kayak oli, radiator itu kan bekerja semua. Jadi kita nggak ketahuan. Kalau misalkan belum dinyalain, kita buka satu-satu. Misalkan radiator kita buka, lihat tuh sistem radiatornya itu airnya butek apa enggak gitu ya. Kalau butek berarti radiatornya nggak pernah dirawat, pasti panas ya. Terus juga olinya dicek, olinya juga tuh. Jangan lupa, oli itu penting. Olinya masih layak apa enggak, apa udah hitam banget atau enggak. Kalau udah dinyalain kita nggak ketahuan tuh jadinya olinya itu kotor apa enggak gitu kan. Itu. Yang ketiga ya, kalau beli dengan perorangan, cek juga surat-suratnya, STNK, BPKB, dilihat nomor rangka, nomor mesin gitu ya. Kalau perlu ya, ajak untuk uji cek fisik sekalian. Kalau misalkan teman-teman nggak yakin mobil ini, mobil secondnya itu mobil bodong atau bukan gitu ya,
Jadi ajak sama-sama. Berani nggak yang punya mobil itu dicek fisik ke Samsat gitu ya? Karena ada beberapa kejadian ya, pengalaman dari teman saya beli mobil, udah deal, udah dibawa mobilnya, ternyata pas mau balik nama cek fisik ternyata mobilnya mobil bodong. Nah, seperti itu ya. Caranya gimana? Cek kaki-kaki, bisa sambil bawa jalan test drive ya, sambil bisa cek sekalian power steeringnya pas belok tuh, apakah dia ada bunyi atau agak berat atau gimana, itu kan pasti kan berasa ya teman-teman ya. Menurut saya seperti itu. Cek listrikan, lampu, power window ini itu dicek juga teman-teman. Dan seandainya sudah dicek semua sama teman-teman ya, semua keseluruhan lah, eksterior, interior, mesin gitu ya, sudah deal harganya berapa, misalkan harganya dapat di kisaran di harga 70 juta. Nah, teman-teman mesti tuh siapin budget 10% ya buat perbaikan mobil. Itu pasti ada aja yang perlu diperbaiki gitu ya. Nggak mungkin tuh mobil second itu siap pakai banget itulah. Takutnya nanti kenapa-napa di jalan, teman-teman juga yang repot ya. Punya siapin budget 10%. Misalkan harga mobil 70 juta, berarti 7 juta teman-teman harus siapin buat menormalkan kembali mobil yang sudah teman-teman beli ya. Kayak misalkan, pokoknya kalau beli mobil second itu wajib kita ganti semua yang berhubungan dengan air, itu cairan, kayak oli mesin, oli gardan ya, itu mesti diganti. Walaupun yang punya sebelumnya bilang ini baru diganti belum lama, mending teman-teman biar yakin ganti aja oli mesin, oli gardan, minyak rem ya, masuk dibersihin juga, diganti juga sekalian radiator, kuras semua itunya, airnya ya. Jadi pas pada saat dikendarai udah mesin sudah normal kembali. Itulah beberapa tips dari saya ulang lagi ya. Yang pertama, jika membeli mobil lewat showroom atau dealer mobil bekas, pastikan teman-teman membawa tim inspeksi ya, atau mekanik yang teman-teman percayai ya, jika ke dealer mobil second. Intinya itu aja. Kalau yang untuk mobil perorangan, ke orangnya langsung ya, pertama pastikan surat kendaraannya sesuai ya, sesuai dengan nomor angkanya dan tidak mati pajak. Kalau misalkan mati pajak berarti itu mobilnya nggak kerawat ya. Gimana mau ngerawat mobil, orang pajaknya jangan dibayar ya kan. Itu pastikan surat-suratnya aman termasuk pajaknya. Kedua, cek kondisi fisik mobil ya. Jangan nyalakan mobil dulu saat mau periksa gitu ya. Pokoknya periksa dulu mobilnya baru dinyalain sambil di tes jalan ya. Tuh. Yang ketiga, siapkan budget 10% dari mobil yang dibeli ya. Pasti itu ada saja yang perlu diganti, walaupun yang punya sebelumnya mengatakan sudah aman lah, udah baru diganti ya. Kita jangan percaya sekaligus ya teman-teman ya. Saran saya sih itu aja. Demikian video kali ini, berbagi pengalaman dari saya seputar membeli mobil second. Nanti next video selanjutnya, nanti insya Allah kita review mobil yang kemarin saya dapat ya, mobil Kijang Innova ya, tahun 2005. Nanti kita review tipis-tipis saja. Sekian dari saya, terima kasih untuk para pecinta Motoba, para pecinta Kijang. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman juga, tulis di kolom komentar ya, jangan lupa. Terima kasih, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.